Halo semua, selamat datang di kelas online Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas Sistem Informasi Strategik, di mana Sistem Informasi Strategik ini penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, tentu saja untuk memenangkan persaingan. Jadi menggunakan strategi-strategi ya, keunggulan kompetitif. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu perbedaan dari sistem informasi strategik dan juga sistem informasi di level strategik BERT. Ya, jadi dua istilah ini berbeda. Nah, bedanya di mana? Kalau sistem informasi level strategik ini bisa disebut juga sebagai sistem informasi eksekutif. Jadi hanya manajer atas yang memakai sistem informasi tersebut ya, biasanya untuk merumuskan strategi, membuat keputusan penting dan sebagainya. Kalau sistem informasi strategik itu adalah sistem informasi yang digunakan khusus untuk berkompetisi dan sistem informasinya ada di semua level ya, bisa ada di semua level dan tentu saja gunanya untuk menerapkan strategi untuk memenangkan kompetitif ya, seperti itu. Berikutnya perbedaannya ya, jadi ada perbedaan dari sistem informasi konvensional sama sistem informasi strategik. Jadi kalau konvensional biasanya digunakan untuk operasi-operasi biasa di lapangan. Kalau strategik, sistem informasinya digunakan untuk menerapkan strategi, ya, strategi untuk memenangkan kompetisi. Lalu fokus ya, perbedaannya di hal fokus yaitu kalau konvensional ya sistem informasinya menggantikan tenaga manusia. Kalau sistem informasi strategik sebagai senjata. Ya, tujuannya kalau konvensional untuk efisiensi, kalau strategik untuk memenangkan persaingan. Ya. Nah, kalau aplikasi internal ini orientasi dari konvensional, sedangkan kalau strategik bisa eksternal dan juga internal. Dan tentu saja untuk memenangkan kompetisi harus bisa sampai menjangkau ke konsumen. Oke. Nah, di sini ya disebutkan kembali. Jadi sistem teknologi informasi dikatakan strategik jika ya, aplikasi sistem informasinya mendukung strategi-strategi kompetisi. Ya, kita sudah sempat mengenal yaitu ada strategi kompetitif dari Porter. Ya, di sini ada cost leadership, differentiation, focus, ya, alliance, growth. Ini yang kalian sempat belajar waktu ini ya, bab 2 yang pertemuan kedua bersaing dengan teknologi informasi. Di sini kalian dikenalkan dengan adanya competitive environment ini five force porter. Nah, di sini ada banyak strategi kompetitifnya Porter. Nah, di sini dikenalkan lagi. Nah, sekarang ketambahan fokus. Nah, mari kita lihat contohnya sekali lagi. Untuk cost leadership berarti kepemimpinan biaya, berarti ya ini contohnya ada perusahaan Levitt Furniture, peranan sistem informasi strategiknya mengurangi biaya pembelian. Ya, jadi sistem informasinya mengurangi biaya pembelian di mana hal ini mendukung strategi cost leadership-nya seperti itu. Broadway Express ya mempunyai pompa bahan bakar sendiri ya, dan memilih pemasok termurah, jadi biayanya jadi murah sekali. 7-Eleven Jepang ya menurunkan biaya ruang dan juga persediaan. Ya. Biaya ruang ini berarti kalau kalian pernah ke Jepang, ya 7-Eleven ini hampir ada di setiap pojokan dan setiap railway ya seperti kereta bawah tanah itu selalu ada 7-Eleven di mana-mana ya. Ada 7-Eleven walaupun itu sangat kecil ya. Walaupun itu hanya 2 kali 3 meter gitu, ada 7-Eleven. Nah, itu menurunkan biaya ruang dan juga persediaan. Nah, itu cost leadership. Lalu differentiation berarti fokus pada produk atau jasa yang berbeda, unik seperti itu. Di sini ada contohnya ya, manufacturing trucks. Dia menggunakan komputer portable untuk analisis kebutuhan konsumen. Lalu Dell ya, jadi komputer laptop Dell itu memang kalian jarang melihat. Kenapa? Karena laptop Dell itu khusus untuk customer-customer yang butuh konfigurasi khusus ya. Biasanya programmer-programmer itu butuh konfigurasi khusus. Jadi laptopnya dibuat khusus oleh Dell ya. Jadi spesifikasi khusus ya, seperti itu. Lalu fokus. Nah, ini fokus itu seperti apa? Jadi fokus pada strategi yang sudah diterapkan. Nah, ini contohnya Domino Pizza. Nah, di sini strateginya adalah fokus pada pengiriman pizza yang tepat waktu. Ini di US pernah dilakukan. Jadi mereka mempunyai strategi
memberitahu kepada konsumen bahwa 30 menit pasti sampai. Nah, seperti itu. Jadi fokus pada waktu pengirimannya. Ya, tapi sudah tidak diterapkan lagi. Lalu innovation. Innovation berarti inovasi yang baru. Ya, biasanya si inovasi ini tidak lama karena nanti pasti ada yang copycat ya, mulai meniru-niru hal yang sama. Ya, seperti itu. Lalu growth berarti pertumbuhan. Ya, tentu saja biasanya growth ini strateginya dilakukan jika kalian mempunyai modal yang banyak ya, suntikan modal ya, bikin mesin baru ya, memperluas gudang dan semacamnya. Alliance berarti kerjasama. Oke, mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi strategi-strategi itu bisa diterapkan ya dengan banyak model-model seperti ini. Nah, model penerapan sistem informasi strategik. Jadi ada yang pertama ya competitive force ya, five force itu. Terus ada model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Lalu ada model value chain yang kemarin kalian belajar. Ada 5 tahapan Porter dan Miller, model Kin, ya, lalu model rekayasa ulang, model manfaat, model siklus sumber daya konsumen. Mari kita lihat satu persatu. Ya, yang ini saya sudah pernah lihat belajar yang ini, ya, ada 5 sama ini. Nah, ini adalah jadi ya sekali lagi ada pesaing yang sudah ada pesaing baru, ya. Lalu ini ada kekuatan menawar dari pelanggan, kekuatan menawar dari pemasok, ya, ancaman dari produk atau jasa baru. Ya. Jadi ini adalah ancaman-ancaman. Nah, jadi siapa yang bisa mengatasi ancaman ini, dia mempunyai keunggulan kompetitif. Ini adalah contoh-contohnya 5 pertanyaan. Jadi sekali lagi kalau kita ngomong sistem informasi strategik berarti pasti ada hubungannya dengan teknologi informasi. Jadi di sini ada pertanyaan. Yang pertama berarti ini pesaing yang sudah ada. Dapatkah teknologi informasi merubah dasar persaingan? Nah, ini SIS harus dapat mengubah dasar persaingan ya, seperti ini. Contohnya Amazon ya, mereka mulai berbelanja lewat internet. Citicorp merupakan bank pertama kali yang membuat ATM, seperti itu. Jadi mereka mempunyai sistem informasi strategiknya. Ya, dan banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masing-masing ancaman tersebut. Lalu ada yang model yang kedua yaitu model kekuatan menawar dan juga efisiensi komparatif. Jadi di sini akan dilihat dari sisi kekuatan menawarnya ya. Kekuatan menawar berarti apakah perusahaan tersebut mempunyai keunggulan dalam hal ini. Kekuatan menawar dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama biaya pencarian produk atau bisa dibilang menerapkan strategi inovasi ya. Lalu ada keunikan produk atau differentiation. Lalu ada biaya berpindah atau switching cost. Jadi di sini dasar untuk mencari produk menjadi lebih mudah itu biasanya mereka mendapatkan keunggulan karena konsumen nggak mau repot. Jadi kalau mau cari produk semakin gampang, semakin enak ya. Nah, lalu biaya berpindah ini biasanya berarti kalau misalnya customernya mau berpindah ke produk lain, biasanya ada biaya ya yang diberikan kepada konsumen ya. Jadinya konsumen malas pindah. Itu untuk kekuatan menawar. Jadi ini dari sisi eksternalnya ya. Efeknya dilihat dari sisi eksternalnya ke konsumen lebih tepatnya. Ya konsumen lebih melihat dari biaya pencarian produk, ya bagaimana konsumen memandang keunikan produk, apakah konsumen mendapatkan biaya berpindah. Sedangkan jika efisiensi komparatif ini di sisi perusahaannya, jadi kekuatan internal perusahaannya. Jadi di sini apakah perusahaan bisa menerapkan cost leadership, apakah perusahaan bisa mendapatkan aliansi-aliansi kerjasama. Ya, jadi semakin banyak yang bisa diterapkan akan menciptakan keunggulan kompetitif. Ya, jadi ada kekuatan menawar dan efisiensi komparatif. Lalu ada ini valuation dari Porter. Jadi sekali lagi ini dibagi jadi dua ya. Yang atas ini adalah bagian support activity, yang bawah ini adalah main activity ya. Jadi yang support activity ini lebih ke arah internal perusahaan, lalu yang main activity ini internal dan eksternal. Tapi memang fokusnya lebih ke arah nanti ke customernya ya. Seperti itu ya, semakin kuat di sini dua ini akan menciptakan keunggulan kompetitif. Lalu ada yang namanya 5 tahapan Porter dan Miller. Nah, Porter dan Miller ini berbicara masalah teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi. Nah, tujuannya ya,
menggali potensi kesempatan strategik yang mungkin dilakukan atas suatu teknologi informasi. Jadi tahapan yang pertama adalah melihat di perusahaan tersebut bisnisnya itu bagaimana. Setiap kegiatan di rantai nilai semakin tinggi intensitas maka akan semakin strategik. Nah, seperti itu. Nah, jadi dilihat dulu di dalam perusahaannya di bagian mana yang membutuhkan informasi yang paling banyak. Nah, di situ ada kesempatan untuk mengembangkan sistem informasi, teknologi informasi. Ya, setelah itu menentukan struktur teknologi informasi di struktur industri, ya ini masalah efisiensi. Lalu mengidentifikasi dan meranking cara-cara yang dapat dilakukan teknologi informasi untuk membuat keuntungan strategik. Lalu mulai melihat menginvestasikan kemungkinan teknologi informasi, mengembangkan bisnis baru, lalu membuat rencana untuk mengambil keuntungan dari teknologi informasi. Jadi di sini lebih ke arah menggali potensi terlebih dahulu, ya. Bagaimana teknologi informasi yang cocok di bisnis tersebut. 5 tahapan Porter dan Miller. Ya, sistem informasi strategik. Nah, di sini berikutnya adalah model Kin, di mana kalau model Kin ini ceritanya memahami posisi dari sistem informasi strategik. Jadi perusahaan sudah punya sistem informasi. Nah, tapi mereka mungkin tidak tahu posisinya sistem informasi mereka itu sudah sampai sejauh mana. Di sini model Kin akan melihat dari hal jangkauan dan juga lingkup. Jangkauan itu berarti ini yang garis Y ini. Nah, jangkauannya kemana? Apakah hanya dalam satu lokasi saja perusahaan, ataukah akses perusahaan lokasi domestik, atau akses perusahaan secara global, ya. Tapi ini tiga ini tetap internal perusahaan, ya, tidak sampai keluar. Nah, lalu mulai di sini apakah sudah sampai keluar dengan platform yang sama, ya, pihak luar dengan platform yang berbeda, siapapun, dimanapun dan kapanpun. Lalu lingkupnya tentu saja semakin ke atas biasanya akan semakin melebar lingkupnya, ya, lingkup luas dari bisnisnya. Ya. Jadi jangkauan menunjukkan letak-letak dari sistem informasi teknologi, apakah ada di internal atau di eksternal. Nah, setelah itu lingkupnya menunjukkan aplikasinya itu sampai seluas apa, ya seperti itu. Apakah bisa diakses semua orang atau hanya dalam satu lokasi pabrik, ya seperti itu. Lalu berikutnya model rekayasa ulang, re-engineering, ya. Ini pernah dibahas juga. Nah, bisa dilakukan secara internal maupun radikal ini, ya. Kalau ini garis Y semakin ke atas semakin ke eksternal, semakin ke kanan semakin perubahannya radikal, ya. Jangkauannya semakin luas, ya, semakin keluar. Jadi di sini yang paling radikal adalah yang di sini, ya. Nih, business relationship engineering. Kalau yang di sini yang masih perubahan radikal secara internal ini adalah business process engineering, ya. Yang di atas ini business relationship engineering karena mereka mengubah bisnisnya untuk hubungannya juga diubah. Jadi ceritanya seperti mendapatkan customer baru, ya, seperti itu. Ini contohnya cara memesan barang secara elektronik, ya, Amazon.com. Jadi awal-awal Amazon, ya, mereka yang pertama kali mencetuskan bahwa bisa memesan secara online seperti itu. Lalu juga bisa reservasi tiket pesawat seperti itu. Dulu uh, tidak ada, ya. Kalau mau reservasi tiket pesawat harus datang ke bandara, ya seperti itu, atau telepon biasanya. Nah, lalu bisnis proses engineering ini contohnya adalah Pertamina, di mana Pertamina mulai memakai sistem SAP, ya. SAP ini mahal dan ketika Pertamina memakai SAP, ya itu mulailah disebut Pertamina melakukan bisnis proses reengineering, ya, seperti itu. Karena akhirnya semua cabangnya bisa terhubung dalam satu pusat kendali, seperti itu. Lalu ini adalah orientasi dari strategi-strategi itu, ya, yang cost leadership, diferensiasi, fokus, ya. Dari orientasinya dilihat dari masing-masing strategi. Jadi di sini bisa dilihat orientasi internal itu berarti menerapkan strategi seperti ini. Jika perusahaan menerapkan strategi cost leadership, berarti perusahaan ingin fokus pada strategi di bidang internalnya mereka dulu. Strategi diferensiasi, ya, kalau fokus bisa menjadi dua hal, tergantung fokusnya. Nah, lalu ada kualitas, tapi ini kualitas ini lebih ke arah improvement dari barangnya, SDM-nya juga. Kalau eksternal berarti mereka bisa menggunakan strategi fokus, ya, seperti tadi Domino Pizza, ya, delivery time-nya 30 menit.
Lalu ada strategi inovasi, aliansi, pertumbuhan. Jadi lebih ke arah eksternal. Ini adalah contoh-contoh perusahaan. Lalu model manfaat. Jadi model manfaat ini bagi menjadi dua, di mana dilihat dari manfaatnya dirasakan ke siapa secara langsung. Kalau di sini yang pertama adalah manfaatnya menggunakan strategi eksternal ini, manfaatnya dirasakan oleh customer secara langsung dan perusahaan secara tidak langsung. Ya. Di sini masalah service delivery-nya bagaimana, produk delivery-nya bagaimana, distribution channel-nya bagaimana, ya, dan lain-lain. Ya. Ini adalah contoh sistemnya. Jadi service delivery, pembelian secara elektronik dari rumah, produk delivery, penjualan asuransi portable, distribution channel ATM. Ya. Lalu strategi internal berarti manfaat yang ya sistem informasi strategik yang manfaatnya dirasakan langsung oleh perusahaan saja. Ya, di sini lebih ke arah information intelligence delivery, jadi pemasaran internal dan eksternal untuk pertukaran informasi. Lalu produk delivery cost-nya bagaimana, organizational delivery bagaimana, service cost delivery bagaimana. Ya. Oke, jadi dibagi jadi dua. Manfaat ke eksternal, manfaat ke internal. Manfaat ke customer secara langsung, manfaat ke perusahaan secara langsung. Oke. Lalu di sini ada model siklus sumber daya konsumen atau biasanya dikenal sebagai ini, customer resource life cycle. Di sini adalah strategi perusahaan menganggap customer sebagai sumber daya. Jadi mereka fokus pada customer. Jadi strategi sistem informasi yang fokus pada customer. Di sini ada 4 tahapan utama, yaitu yang pertama kebutuhan, lalu akuisisi, lalu pertanggungjawaban, lalu penghentian. Nah, yang pertama dan kedua ini lebih ke arah fokus ke customer-nya dulu. Ya, bisa dilihat di sini. Yang pertama, menentukan kebutuhan dari customer-nya. Mereka butuh barang seperti apa, produk seperti apa. Mereka lebih mau spesifikasi barang yang seperti apa. Jadi di sini ceritanya perusahaan mengidentifikasi kebutuhan customer. Lalu mereka akan menyesuaikan. Lalu yang berikutnya sudah mulai memilih sumber daya. Nah, memilih sumber daya berarti di sini customer bisa beli di mana, ya. Lalu cara memesannya bagaimana, ya, otorisasi dan pembayarannya bagaimana, cara mendapatkan barangnya atau mengirim barangnya itu nanti diterima bagaimana, lalu menguji dan menerima. Nah, ini adalah di sisi customer. Lalu di sini lebih ke arah perusahaan tetap fokusnya ke customer. Jadi di sini ceritanya mengintegrasikan. Mengintegrasikan ini berarti produk yang dibeli oleh customer, ya, produk yang dibeli oleh customer itu produknya ada produk-produk lain apa yang bisa ditambahkan ke dalam persediaan perusahaan di mana nanti produk lain ini apakah laku dijual ke customer tersebut, ya, karena biasanya ada produk yang supplementary, complementary, itu bisa menjadi selera customer yang baru. Jadi bisa saja customer mencoba produk lain tersebut dan akhirnya mereka minat untuk membeli produk tersebut. Lalu mengendalikan akses dan penggunaan sumber dayanya. Lalu ada memutakhirkan, jadi sumber daya atau persediaannya kalau bisa di upgrade, lalu merawat, maintain, jadi sumber dayanya diperbaiki jika diperlukan. Lalu penghentian, penghentian yang pertama masalah, jadi persediaannya apakah perlu dibuang atau mungkin dipindahkan ke tempat lain. Lalu berikutnya pertanggungjawaban di sini akan dilihat, ya. Jadi produk tersebut, ya, yang produk-produk yang sudah dijual kepada customer itu sudah berapa banyak dan di mana saja dijualnya. Seperti itu. Jadi ini lebih ke arah evaluasi, ya. Ini evaluasi feedback yang di sini lebih ke arah perusahaan memetakan lagi produk-produknya, lalu yang di sini masalah ke customer-nya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah kuadran dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan SIS, ya. Jadi tergantung apa? Tergantung, sekali lagi tergantung intensitas informasi, ya. Ya, semakin tinggi intensitas informasi di perusahaan tersebut, ya. Jadi di bagian itu perusahaan butuh sistem informasi yang bagus, seperti itu. Jadi di sini ada kuadran factory yang pertama, kuadran strategik yang kedua, kuadran support yang ketiga, kuadran
turnaround yang keempat. Jadi di sini yang ke atas ini adalah ini pengaruh strategik dari sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan. Jadi sistem teknologi informasi yang ada di perusahaan itu berpengaruh seberapa besar. Semakin tinggi ya berarti ini dia di kuadran 1. Semakin rendah berarti sistem informasinya hanya berupa support saja. Nah, sedangkan yang garis X ini adalah pengaruh strategik dari portofolio pengembangan aplikasi-aplikasi ya. Jadi di sini lebih ke arah aplikasi-aplikasi sistem informasi yang ada saat ini ya. Kalau yang ini adalah sistem-sistem teknologi informasi. Ya, jadi di sini semakin ke kanan semakin tinggi ya, semakin ke kiri semakin rendah. Jadi aplikasinya sangat digunakan berarti semakin tinggi, tidak terlalu penting digunakan berarti hanya support. Ya, penjelasannya seperti ini. Factory itu sangat mengandalkan sistem informasi yang ada untuk mendukung operasinya, yang penting dan agar tepat waktu. Ya. Dikatakan factory karena biasanya digunakan di pabrik-pabrik, ya. Jadi mesin-mesin yang besar, ya itu digunakan untuk mengolah barang. Jadi sangat mengandalkan sistem informasi tersebut. Lalu strategik. Strategik ini berarti sangat menggantungkan ini ya. Strategik itu yang kedua, kuadran yang paling tinggi-tinggi ini sangat menggantungkan sistem informasi baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi aplikasi dan juga sistem informasinya. Turnaround ini berarti kuadran yang keempat ini belum menggantungkan sistem informasinya. Nah, namun di masa akan datang, sistem teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk kepentingan strategisnya. Ya. Lalu berikutnya, ya, jadi maksudnya di sini aplikasi-aplikasi nantinya akan banyak digunakan untuk kegiatan bisnisnya mereka. Lalu support tidak menggantungkan sistem teknologi informasi. Jadi ini lebih ke arah sistem informasinya tidak terlalu penting. Jadi hanya sebagai support. Biasanya contohnya jasa konsultan ya, seperti KAP itu ya. Jadi kita ngaudit itu hanya ya langsung di tempat, ya pakai Excel saja, terus melihat dokumen selesai ya, seperti itu. Ya, ada faktor-faktor suksesnya. Di sini organisasi harus mempunyai visi teknologi informasi. Ini sudah harus pasti. Ya, harus sejajar dengan perencanaan strategik perusahaan. Ya, jadi penerapan sistem teknologi informasinya harus sesuai dengan perencanaan strategik, ya, visi perusahaan. Perusahaan pertama menerapkan SDGs tersebut, ya, biasanya mereka sukses, ya, seperti Gojek, seperti itu, OVO, seperti itu. Kreatif dalam memperluas jangkauan. Lalu ada juga faktor-faktor kegagalannya, ya tidak mampu mempertahankan investasi, ini yang jangan sampai ya bisa jadi investasi bodong. Lalu IT untuk sistem informasi strategik tidak boleh gagal ya. Kalau sampai gagal menurunkan nama baik perusahaan. Ya. Waktu penerapan SIS yang kurang tepat juga bisa. Kualitas dari sumber dayanya tidak memadai, perbedaan industri, aliansi yang malah jadi pesaing, perbedaan budaya. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya ini ada electronic data interchange. Jadi di sini ada siklus dari bagaimana kalau tradisional, bagaimana kalau electronic data interchange ya. Jadi pertukaran data secara elektronik. Jadi langsung ya. Cuman pakai komputer to komputer. Nah, kalau yang ini masih pakai nyetak dokumen dan semacamnya. Sekarang semuanya sudah hampir seperti ini. Oke. Ya, di sini electronic data interchange ya. Jadi ini keuntungannya ini sudah hal yang umum kalian ketahui ya. Lalu juga ada masalah e-commerce. Ini sudah dibahas ada chapternya sendiri. Ya, terima kasih ya telah mengikuti kelas online sistem informasi manajemen. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih.